Ya. Salam saudara sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan baca untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya juga tetap ada." Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Engkau pimpin kami Tuhan di dalam memberitakan firman, supaya firman yang disampaikan boleh kami pahami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pasti di dalam setiap kehidupan kita memiliki atau mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Tentu kesulitan itu bermacam-macam. Ya. Itu bisa datang dari luar atau juga bisa saja datang di dalam diri kita sendiri. Ya. Dan tingkat levelnya juga itu bermacam-macam. Ya. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang kesulitan-kesulitan ini membuat kita tidak mampu menjalani begitu, karena itu begitu berat, begitu sulit menurut kita. Ya, dan kadang-kadang kita mengalah, menyerah begitu. Saya teringat tahun corona dulu, ada orang yang bangkrut ya perusahaannya, yang saya dengar itu di berita sisa uangnya 3 atau 4 miliar. Ya, akhirnya suami istri bunuh diri. Mereka melompat di atas lantai tinggi, mereka membuang diri ke bawah. Gitu. Karena sisa uang 3 sampai 4 miliar lagi gitu. Ya, mungkin dia adalah orang kaya, bagi dia 3 sampai 4 miliar itu adalah kecil. Ya, dan mungkin dia punya utang banyak atau segala macam. Tapi bagi kita, kalau 3-4 miliar itu, lihat itu wah, itu sudah wow bagi kita. Nah, jadi apa namanya, level daripada masing-masing orang itu beda. Saudara sekalian, kita melihat satu teks yang menarik di sini di dalam Yohanes ini pasal 20 19 sampai 23 ini. Ini digambarkan atau diberitahukan kepada kita oleh Yohanes bagaimana kondisi atau situasi keadaan murid-murid setelah Yesus itu mati dan dikuburkan. Ya. Maka di sini digambarkan situasi mereka ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Berarti ini hari minggu pertama pada waktu sudah malam hari, begitu ya. Lalu mereka berkumpul di dalam satu tempat. Kemudian mereka menutup pintu. Nah, saudara sekalian, dijelaskan di sana apa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, selama ini murid-murid itu kan bersama dengan Yesus sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus mati. Mereka bersama dengan Yesus. Lalu setiap kali ada masalah di dalam komunitas mereka atau di dalam
perjalanan mereka bersama dengan Yesus, Yesus selalu menjadi penolong. Misalnya ketika mereka naik perahu begitu, kalau ada badai besar, lalu mereka memanggilkan Yesus, Yesus tolong, gitulah Tuhan menolong mereka. Ketika kekurangan makanan, ya, lalu mereka dicukupkan, diberi makan 5.000 orang. Jadi banyak sekali kondisi atau keadaan di mana Yesus melakukan banyak hal terhadap mereka. Nah, jadi mereka melihat bahwa Yesus sebagai penolong mereka. Nah, jadi apa yang menjadi kesulitan mereka selalu mengandalkan Yesus begitu. Nah, sekarang Yesus sudah tidak bersama dengan mereka. Lalu sesuatu keadaan yang nyata dan real ketika mereka berkumpul di dalam satu tempat di ruangan itu yang tertutup. Mereka sangat takut dengan orang Yahudi. Mereka takut apa? Mereka ditangkap juga begitu. Karena mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka ditangkap dan mereka akan dibunuh sama seperti Yesus. Wajar ketika mereka takut, ya, dan mereka menutup pintu bersama dengan mereka, dengan murid-murid di dalam satu ruangan itu. Nah, tetapi saudara sekalian, yang menarik di sini adalah ketika di dalam keadaan ketakutan mereka, di dalam keadaan mereka tidak ada jalan keluar, seperti tidak ada yang menolong, lalu dikatakan di situ, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang di tengah-tengah mereka. Nah, ini berarti ini setelah Yesus bangkit. Yesus bangkit, lalu kemudian Yesus memperlihatkan diri kepada mereka di dalam keadaan ketakutan mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lalu saudara sadar, kehadiran Yesus di sana bagaimana? Kehadirannya apa? Dia membawa damai sejahtera. Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Saudara sekalian, Yesus membawa damai. Yesus membawa sukacita. Yesus membawa damai sejahtera. Dan dia apa? Dia membawa damai sejahtera, lalu dia berikan kepada apa? Kepada murid-murid. Coba bagaimana perubahan yang dialami oleh murid-murid setelah Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan membawa damai sejahtera? Apa itu? Dan sesudah Yesus berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, bersukacita ketika mereka melihat. Lalu apakah penyebab utama sukacita mereka itu hanya karena melihat Yesus ada di sana? Tentu tidak hanya demikian. Ya. Karena kalau kita melihat di beberapa peristiwa misalnya, bahwa masih ada banyak murid-murid yang ragu akan kebangkitan Yesus. Bahkan ketika Yesus masih dia hidup itu, sebelum dia mati, selalu memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya. Nah, masih ada aja murid-murid yang tidak percaya. Nah, jadi selain daripada mereka juga bersukacita karena melihat Yesus atau ada Yesus di sana, tetapi ada damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus penyebab utama daripada sukacita mereka. Jadi kehadiran Yesus sekaligus membawa damai itu yang menyebabkan sukacita. Kita semakin dekat dengan Tuhan itu, maka kita semakin bahagia, semakin bersukacita, dan kita semakin jauh daripada Tuhan. Itu kita juga akan semakin menderita begitu. Ya. Dan ada juga yang pernah mengatakan bahwa kita neraka itu sebenarnya keadaan di mana kehadiran Allah tidak ada di sana. Gitu. Ya, dan surga itu adalah di mana Allah hadir di sana. Allah menyatakan damai sejahtera di sana. Dan ini ditunjukkan di dalam bacaan. Ketika Allah hadir di tengah-tengah mereka, maka mereka bersukacita. Nah, perubahan total dari keadaan sebelumnya, mereka sangat takut. Tetapi ketika Yesus hadir dan membawa damai sejahtera itu, lalu mereka bersukacita.
Nah ini saudara sekalian, jadi penyebab utama mereka bersuka cita akan ada damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lihat di sini, setelah Yesus memberikan damai sejahtera, Yesus mengatakan, ayat 21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah tentu ini, mengutus ini adalah supaya apa? Supaya mereka juga membawa damai sejahtera itu kepada orang-orang yang masih berada di dalam kesusahan. Mereka yang masih berada di dalam kesulitan-kesulitan. Mereka yang masih berada di bawah hukum dosa. Nah, jadi damai yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, supaya murid-murid itu meneruskan damai itu kepada orang-orang yang masih berada di luar Tuhan. Nah, kita melihat nanti di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, dikatakan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Dan itu murid-murid melakukan sehingga orang-orang yang menerima mereka dan percaya kepada Yesus, mereka juga menerima damai sejahtera, menerima sukacita karena mereka percaya kepada Yesus. Ya, nah, itu tentu tugas kita setiap orang yang telah menerima damai sejahtera daripada. Terus yang ketiga, Yesus memberikan mereka Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Ya, ayat 22, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tentu adalah penolong yang mendorong mereka, menguatkan mereka untuk terus memberitakan Tuhan, membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang masih percaya Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita yang mungkin berada di dalam kesulitan-kesulitan, kita yang masih mungkin terjerat oleh hukuman dosa, maka undanglah Tuhan, percayalah kepada Yesus bahwa Dia yang akan membawa damai bagi setiap kita yang akan percaya kepada Dia. Dan kita yang sudah menerima damai sejahtera Tuhan juga bertanggung jawab membagikan damai itu kepada mereka yang masih berada di dalam kegelapan, yang masih belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Demikian firman Tuhan ini, semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.